السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين ورحمة الله تبارك وتعالى للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat umur yang masih Allah anugerahkan kepada kita sampai malam hari ini. Mudah-mudahan kita tidak hanya diberi nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga diberi nikmat taufik untuk memanfaatkan umur kita untuk melakukan kebaikan, untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal saleh dan ketaatan yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi nikmat taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melangkahkan kaki menuju masjid ini guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan menjadi sebab derajat kita, kedudukan kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya. Mudah-mudahan setiap langkah tersebut menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan rangkaian ibadah salat maghrib berjamaah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah menjadi pemberat timbangan amal kita di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, dan mereka-mereka yang istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamah nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin.
Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Kabair karya Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Dhahabi rahimahullahu taala. Kitab yang di dalamnya terdapat daftar dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan dengan membaca kitab ini, membaca ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi para pelaku dosa-dosa besar, membuat kita takut untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita menjauhi dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita lari dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan tentang dosa besar yang ke-19, yaitu dosa mengkonsumsi khamar, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Kita berada di akhir pembahasan di mana Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu taala di akhir pembahasan dosa besar yang ke-19 ini menukilkan untuk kita satu kisah, satu cerita yang diriwayatkan dari seorang khalifah dinasti Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, bahwasanya ada seorang pemuda yang datang kepada beliau, datang kepada Abdul Malik bin Marwan dan bertanya apakah masih ada taubat untuknya karena dia telah melakukan dosa yang sangat amat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si pemuda itu menceritakan bahwa dosanya adalah dulu dia memiliki kebiasaan membongkar kuburan-kuburan. Namun di samping dia menyebutkan bahwa dosanya adalah membongkar kuburan, dia juga bercerita tentang keanehan-keanehan yang ia saksikan ketika melakukan pembongkaran kuburan tersebut. Keganjilan-keganjilan yang ia lihat ketika dia melakukan dosa membongkar kubur-kubur yang pernah dia bongkar. Pada pekan yang telah lalu atau beberapa pekan yang lalu, kita sudah menyebutkan beberapa peristiwa yang disebutkan oleh pemuda ini ketika pemuda itu menceritakan kisahnya ini kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ketika dia membongkar kuburan, ada beberapa kuburan yang dia bongkar. Di antaranya kita sebutkan sebelumnya adalah ketika si pemuda itu membongkar sebuah kuburan di malam hari. Ketika sampai pada mayit yang ada di dalam kubur itu, dia mendapati si mayit itu wajahnya tidak lagi menghadap kiblat seperti semula. Wajahnya dipalingkan dari arah kiblat menjadi membelakangi kiblat. Dan si pemuda yang membongkar kuburan itu kemudian merasa takut dan ingin lari. Namun ketika akan lari, ada suara yang menyerunya. Suara itu mengatakan kepada si pemuda tadi, "Tidakkah engkau ingin bertanya perihal pemilik kuburan ini? Apa sebabnya kenapa si mayit pemilik kuburan ini dipalingkan wajahnya dari arah kiblat? Apa sebabnya si mayit di dalam kubur itu tidak lagi menghadap kiblat?" Lalu si pemuda itu kemudian bertanya kepada suara yang menawarkan kepadanya untuk mengetahui apa sebabnya si pemilik kuburan itu dipalingkan dari arah kiblat. Ternyata ketika ditanya oleh pemuda itu dikatakan
bahwa sebabnya adalah dulu si mayit ini sebelum dia meninggal adalah termasuk orang yang meremehkan sholat, termasuk orang yang mengenteng-entengkan kewajiban sholat. Karena itulah ketika dia meninggal kemudian dimasukkan ke liang kuburnya, beberapa waktu setelah dikubur dibongkar oleh si pemuda ini, pemuda itu mendapati wajahnya dipalingkan dari arah kiblat, tidak lagi menghadap ke kiblat. Kemudian pemuda ini juga menceritakan pada suatu waktu dia juga membongkar sebuah kuburan. Kemudian setelah sampai pada mayit dalam kuburan itu, ia dapati si mayitnya tidak lagi berbentuk manusia, tapi mayitnya, kata si pemuda itu, sudah dirubah menjadi seekor khinzir, menjadi seekor babi. Kuburan-kuburan manusia berada di pemakaman tempat dikuburkannya manusia. Tidak mungkin itu memang seekor babi yang dikubur di situ. Memang asalnya sebelumnya dia adalah seorang manusia, tapi setelah beberapa waktu dikuburkan, ternyata si mayit pemilik kuburan itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya menjadi rupa seekor babi yang didapati oleh si pemuda itu dalam keadaan dibelenggu dengan rantai kedua kakinya atau keempat kakinya. Tentang binatang tekan epat paya. Jadi seekor babi dengan kaki-kaki yang dibelenggu dengan rantai. Lalu ingin ditinggalkan oleh si pemuda tadi, tapi kemudian dia mendengar suara berseru, bertanya kepada si pemuda itu, tidak inginkah ia bertanya tentang perihal si pemilik kuburan itu? Apa gerangan yang dilakukan oleh si pemilik kuburan sehingga jenazahnya, mayitnya itu berubah menjadi seekor babi? Kemudian si pemuda itu bertanya, ditanyakan tentang kenapa si pemilik kuburan itu disiksa sedemikian rupa sampai rupanya dirubah menjadi seekor babi. Ternyata dijawab oleh suara itu bahwa orang yang ada dalam kuburan itu dulu ketika hidup di dunia biasa meminum minuman keras, biasa mengkonsumsi khamar, biasa mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Nah, ini salah satu siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan ini di alam kubur, di dalam kubur mereka. Setelah sebelumnya juga kita dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi beberapa peristiwa. Ada juga sebelumnya beliau bercerita orang yang biasa meminum khamar, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, kemudian dikubur, ternyata di dalam kubur juga dipalingkan dari arah kiblat wajahnya. Ini satu bentuk lain dari siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang biasa mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, yang mana siksaannya mereka dapatkan di alam kubur, di dalam kubur. Dan yang ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Marwan dari seorang pemuda ini, juga orang yang biasa mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, jenazahnya, mayitnya dirubah rupanya menjadi rupa seekor babi di dalam kuburan. Dan tentu masih banyak siksa-siksa lain dengan ragam siksa yang berbeda yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang melakukan dosa semacam ini. Itu baru di alam kubur, belum lagi nanti siksa-siksa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang melakukan dosa ini, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membaca pada hadis-hadis yang
dibawakan, dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, diminumkan tinatul khabal, yaitu nanah dan darah para penghuni neraka. Kemudian juga diminumkan dari sungai yang mana sungainya itu bersumber dari furujil mumisat, kemaluan-kemaluan para pelacur, wal'iyadu billah. Itu yang didapatkan sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk siksa bagi para pengkonsumsi sesuatu yang memabukkan ini di hari kiamat nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si pemuda itu juga menceritakan bahwa beliau juga membongkar kuburan yang lain, dan beliau mendapati, pemuda itu mendapati si pemilik kuburan itu dipaku dari api di dalam kuburnya, dalam keadaan dia menjulurkan lisannya, menjulurkan lidahnya ke belakang. Pemuda itu ingin lari, kemudian suara itu kembali menyerunya dan mengatakan, tidak inginkah engkau bertanya kenapa si pemilik kuburan ini disiksa dengan siksaan demikian, dipaku dengan paku dari neraka di dalam kuburnya, dalam keadaan lisannya menjulur ke arah belakang. Lisannya dibuat panjang menjulur ke belakang dan tidak bisa bergerak karena dipaku dengan paku dari api neraka. Ternyata dikatakan ketika ditanya oleh si pemuda itu bahwasanya si pemilik kuburan ini adalah orang yang la yataharrazu minal baul, tidak berhati-hati ketika buang air kecil, ketika mengahit tidak hati-hati, tidak berasih, tidak bujur-bujur titis mengahitah. Ini satu cerita, walaupun ada hadis Nabi yang menguatkan bahwa salah satu penyebab siksa kubur itu adalah dosa seseorang yang tidak bersih dalam buang air kecil dan tidak berhati-hati, sehingga masih ada kotoran najis air kecilnya itu yang tersisa dan menempel di pakaiannya atau di tubuhnya. Dalam hadis yang diriwayatkan ketika Nabi berjalan dengan salah seorang sahabatnya, beliau mengatakan ketika melewati dua buah kuburan, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya dua pemilik kuburan ini sedang disiksa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, fama yu'adzabani fi kabir, mereka ini disiksa hanya karena dosa yang kebanyakan orang menganggapnya bukan dosa yang besar, padahal itu adalah dosa yang kalau sampai bisa menyebabkan mendapatkan siksa kubur itu adalah dosa yang serius, dosa yang besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah satunya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la yastabri'u minal baul, atau bahasa lainnya dalam riwayat lain Nabi mengatakan la yastatiru minal baul. Nah, dengan bahasa atau riwayat la yastabri'u minal baul berarti tidak berasih ketika mengahit, entah midak titiskah, berdadasak mengahita, hindai lepah bujuren, hindai berasih bujuren, lalu jadiam, lalu kareh te kana tapi baju ya imbita sembahyang. Kemudian bahasa yang satunya tadi dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan la yastatiru minal baul. Istatara yastatiru itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita bersembunyi. Artinya ia ketika mengahit mida mengahit seukan nang tertutupen, ngencer barang ukaya bi ngite ulu. Nah itu bahaya. Bahkan kadang-kadang si zaman itah tuh malah difasilitasi si bandara misalkan ada ukan mendeng mengahit bentuk lu hari tiam, atau si mall-mall, si hotel-hotel kadang-kadang WC terbuka. Itu kalau mengikuti riwayat yang kedua tadi dalam hadis Nabi, beliau mengatakan la yastatiru minal baul, tidak bersembunyi ketika buang air kecil. Artinya buang air kecilnya di tengah orang banyak, atau nang singgah benteng jalanan,
lalu mengahit saran jalanan lah kekurang lebih bicara deh tidak tahanam tidak sampai tanam menggaukan nang kira-kira midai mangga lu entah ada riwayat nang mengatakan seperti itu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ada riwayat yang mengatakan tidak bersih, ada riwayat yang mengatakan la yastatir, tidak tertutup, tidak bersembunyi. Itu mudaratah apa? Bisa menyebabkan orang itu ketika meninggal mendapatkan siksa di dalam kuburnya, sebagaimana dalam hadis tadi disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita melanjutkan kembali itu yang beberapa pekan yang telah lalu sudah kita baca dari cerita yang diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Marwan dari seorang pemuda yang mengadu kepada beliau tentang dosanya membongkar kuburan ini. Qala al-Imam adz-Dzahabi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Warabi'u ya amiral mu'minin nabashtu qabran fawajadtu sahibahu qad ishta'ala naran fakhiftu minhu wa aradtu al-khuruja faqila ala tas'alu anhu wa an halihi faqultu wa ma haluhu faqala kana tarikan lis-salati. Al-Imam adz-Dzahabi rahimahullahu taala melanjutkan tentang cerita ini, seorang pemuda yang membongkar kuburan yang ia ceritakan kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang keempat, kata pemuda itu, wahai Amirul Mukminin, aku pernah membongkar sebuah kuburan. Lalu aku dapati orang yang ada di dalam kuburan itu, pemilik kuburan itu atau mayit yang dikubur di dalam kubur itu, qad ishta'ala naran. Aku dapati ia dibakar oleh api, atau dari dalam liang lahatnya itu menyala api menyala. Fakhiftu minhu, lalu kikuan pemuda teh aku khawatir, aku takut menggite api yang menyala si badan si mayit si pemilik kuburan tanah. Dan aku ingin lari dari kubur itu, ingin keluar dari kubur itu dan ingin lari. Faqila, lalu ada suara hindai, ala tas'alu anhu wa an halihi, tidak inginkah engkau bertanya tentang si mayit ini dan tentang keadaannya? Jadi si suara ini kembali menawarkan, tidak inginkah mengetahui apa sebabnya si mayit ini kemudian menyala api dari dalam kuburnya, dari liang lahatnya dan membakar jenazahnya, membakar si mayit tersebut. Bida handakin baik kau beinsek kikuan suara teh dengan si pemuda teh. Lalu beinsek kai pemuda teh kikuan pemuda teh wa mahaluhu, hentemein maka ia atun terbakar dan menyala api dari dalam kuburnya. Lalu dikatakan oleh suara itu, kana tarikan lis-salati, orang ini, mayit ini dulunya ketika di dunia dia meninggalkan sholat, tidak sembahyang. Ayo, itu siksa huang kubur, beseha heluam si huang kubur, hindai si akhirat kareh. Si huang kubur jadi dapat amca siksa dari Allah Subhanahu wa taala atas dosanya meninggalkan sholat. Bahkan Al-Imam adz-Dzahabi juga pernah menceritakan dalam kitab ini juga yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, ketika beliau membahas dosa besar nomor 4, melihi sembahyang. Beliau menceritakan dari seorang ulama salaf yang memiliki seorang saudara perempuan. Lalu saudara perempuannya ini meninggal dunia di rumah ibunya. Dan laki-laki tadi ikut mengurus jenazahnya sampai mengantarkannya ke kuburan, ke pemakaman. Hingga sampai di kuburan, saudara laki-lakinya ini ikut masuk ke dalam lubang kuburan itu, umpat menuhunan petakah, tapi ia si huang menuhunan petak. Rupa ketika menuhunan petak teh tidak sadaren bahwa dompeta beduruh, dompet duitah kadutah. Maka duit lo batuh itu kan dinar, dirham, emas, perak. Luar biasa itu are jumlah nilai are.
Mida sadaren kaasikan menuhunan petak, lalu mida sadar kaduta beduruh marak huang lubang kubur teh. Tutup, akhirnya selesai penguburan saudara perempuannya pada hari itu. Kemudian ketika pulang ke rumah, dia mencari dompetnya tadi, mencari kadutnya. Dia cari di seluruh rumahnya, ternyata tidak dia temukan. Tidak dapatin, gau, mida terompakin. Ikoya kalau mida si human kutun dompet ente, kadut ente, kemungkinan besar si human umaah tempat diurusnya jenazah saudara perempuannya tadi. Mungkin nih. Tulaknya marah human umaah, gau, midain cak. Nah, kikoya kemungkinan terakhir hantam nang ing nujua andautun cuman telu ukan tema. Humaya human umaah pemakaman. Tidak mungkin ente cecer si lain. Lalu si human umaah tidak terompakan tulak marah pekuburan, tulak marah pemakaman. Gau si pemakaman teh tidak terompakan. Maka terakhir kikoya babuah tidak teumpat si huang kuburan 4 hari teh. Hantam isi ya duit, sayangnya kalau beda induan. Imbung karahinai hendak menduan kadut duit tadi. Bongkar. Rupa tokep mara penda, tokep mara lahate menyambar apui mara hunjun. Langsung belua apui benyala apui. Lalu dengan segera ia menutup kembali lubang kubur itu seperti semula dan dia pulang setelah itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis. Buli marahuman umaah hendak beinsek. Sebab apa? Maka hampa hari itu sampai hanyar bi hindai pangije jandawen. Hanyar bi jadi bakubur ndawe teh ca. Sebab apa? Hampa hari itu maka kubur aya teh beseha. Kubur aya teh belua apui. Hendak beinsek dengan umaah sampai si human umaah beinsek dengan umaah nang biasa inggawi oleh hampa hari ya bawi ketika ia belum. Umaatun hendak ketawayan alur kisah. Lalu ingin sahaya dengan umaah bahwa kuburan hampa hari ya beseha belua apui bahuang liang lahatah. Umaah menangis ya, menangis temen anak seorang ternyata kubur ya inggelap apui. Menangis. Lalu kekuan umaah dalam keadaan sedih menceruman mara hampa hari nang hatuwe teh mara anak nang hatuwe teh bahwa ampaharian yang bawi itun bihin ketika belum tahawana mengenteng-entengkan hindai sampai melihian mengenteng-entengkan meremeh-remehkan. Nah, para ulama kemudian mengatakan bahwa orang yang mengentengkan sholat itu adalah orang yang ketika masuk waktu sholat tapi dia menunda-nundanya sampai belua waktu hanya ringgawi ya sembahyang nang jadi beluam waktu aja. Sembahyang zuhur. Tameam waktu zuhur hindayan bi sembahyang, karehelo bi sembahyang. Lagi uyuh hanyar buli begawi menyandar helo. Rupa tepeti ruh tungkal. Sampai bang asar hanyar minsik, hanyar sembahyang zuhur. Lepaham waktu Nah, ini mengenteng-entengkan salat. Mengenteng-entengkan salat dan ini juga yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Sihuang surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, wail celaka bagi orang-orang yang solat, alladzina hum an solatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam solatnya. Jadi yang dapat ancaman wail ini bukan orang yang tidak solat, tapi orang yang solat. Maka pemahaman muwafaqahnya atau mafhum muwafaqahnya apalagi yang tidak solat. Kalau yang sholat saja mendapatkan ancaman Allah dengan wail, apalagi yang tidak sholat. Ternyata yang Allah ancam dengan wail ini celaka, maknanya adalah orang-orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Bagaimana lalainya? Habis waktu sholat baru dia sholat. Lepah waktu maghrib hanya sembahyang maghrib. Lepah waktu zuhur hanya sembahyang zuhur. Lepah waktu asar hanya sembahyang asar. Jadi terbitan matahari hanya sembahyang subuh. Itu ente uluh nang lalai. Sembahyang bi cuman lalai. Balasannya tadi sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tentang seorang laki-laki di kalangan salaf tadi, saudara perempuannya gara-gara itu terbakar kuburannya.
keluar api dari kuburannya. Itu salah satunya. Nah, Allah mengancam dengan wail. Wail itu secara umum para ulama tafsir mengatakan halak, kebinasaan. Cuman kalau itah membahasa ayat kebinasaan itu kan bayangan itah macam-macam. Binasa itu kan bentuk are. Ternyata ada salah seorang ulama tafsir yang menggambarkan secara detail bagaimana halak yang dimaksud oleh Allah itu, bagaimana wail yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kikuan beliau, wail itu adalah nama salah satu lembah di dalam neraka jahanam. Jadi neraka jahanam ini adalah neraka yang Allah siapkan, yang Allah ciptakan, yang Allah buat untuk usatul mu'minin, para pelaku maksiat dari orang-orang beriman. Itu neraka jahanam untuk mereka secara khusus. Nah, ternyata ikhwan ulama ketika menafsirkan fawailun lil musallin, wail ini nama lembah di dasar neraka jahanam. Nama lembah di dasar neraka jahanam. Si pendak kan berarti si paling handalem neraka jahanam. Ada sebuah lembah araya wail. Nah, ternyata itu yang diancamkan kepada orang-orang yang lalai dalam sholatnya tadi. Itu yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama itu melanjutkan, lau suyilat fihi jibalud dunya, lau seandainya dimasukkan ke dalam neraka wail itu gunung-gunung yang ada di dunia. Suyirat fihi jibalud dunya, seandainya dimasukkan gunung-gunung yang ada di dunia ini ke dalam neraka lembah yang bernama wail di dasar neraka jahanam tadi, ladzabat, maka gunung itu akan meleleh, akan hancur lebur. Ayo, gunung yang Allah sebut di dalam surat An-Naba sebagai pasak bumi. Kalau tame kikuan ulama tun marak huang neraka nang baaran wail si pendak neraka jahanam tena, maka gunung-gunung teh akan hancur. Bayangkan gunung yang Allah sebut dengan pasak bumi, kalau dimasukkan ke dalam neraka wail akan hancur lebur, maka bagaimana nasib manusia yang Allah juga sebut di dalam ayat lain di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah. Gunung yang Allah katakan kuat, kalau dimasukkan ke dalam neraka wail hancur lebur, nasib manusia yang Allah katakan lemah kalau tami marahuang neraka baaran wail teh. Itu gara-gara tidak melihi sembahyangin, tetap sembahyang bi cuman lalai sembahyang. Si luar waktu hanya sembahyang. Mudah-mudahan kita diberi taufik untuk selalu sholat tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini tadi sebabnya meninggalkan sholat. Ini di dalam kubur. Sementara kata para ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat ini dia mendapatkan siksa itu bukan hanya di dalam kubur, di dunia pun sudah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin kebanyakan uluh nang melihi sembahyang tuh tidak merasa bahwa itu siksaan Allah. Kadang-kadang macam itu. Salah satu yang disebutkan oleh para ulama itu adalah bahwa orang yang meninggalkan sholat, dia hidupnya akan selalu galau, hidupnya akan selalu kesusahan, tidak tenang, belum arek masalah dalam kehidupan ya. Kemudian selalu mengalami kegelisahan, kegalauan, macam-macam masalah dumah gara-gara beda sembahyang. Artinya uluh nang sembahyang ini, sholat ini adalah salah satu cara yang Allah inginkan dari kita supaya dengan sholat itu kita menghilangkan problem kehidupan kita. Makanya coba kita lihat dari 4 ibadah yang ada di dalam rukun Islam. 4 ibadah yang ada di dalam rukun Islam. Yang pertama sholat. Kemudian yang kedua, yang pertama sholat baik ibadah. Kalau yang sebelumnya kan syahadat. Kemudian setelah itu sholat, zakat, puasa, haji. Nah, dari 4 ibadah ini coba kita perhatikan. Ibadah zakat. Zakat ini
hanya orang-orang yang sudah memenuhi syarat wajib zakat baru wajib menunaikan zakat. Artinya ada orang-orang tertentu yang tidak wajib zakat atau gugur kewajiban zakat dari dirinya hingga dia tidak wajib zakat. Kemudian yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini ada kemungkinan orang-orang tertentu juga tidak wajib menunaikan ibadah puasa. Misal orang tua yang sudah rentak, jadi bakas tungkenam, tidak mampu puasa. Itu ente tahu tidak puasa, kareh ya bayar fidyah. Kemudian uluh nang sedang musafir boleh tidak berpuasa, tapi nanti diqadha. Orang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa, nanti diganti di hari lain di luar bulan Ramadan. Kemudian ada beberapa orang lagi yang boleh tidak berpuasa. Artinya puasa itu agak lebih tidak terlalu ketat. Ada banyak orang yang boleh tidak berpuasa. Kemudian yang terakhir haji itu yang wajib melaksananya uluh nang sudah mampu. Artinya masih ada bi uluh nang midak bahajien, hantam ia midak mampu haji. Nah, 3 ibadah ini coba kita perhatikan, masih ada peluang orang-orang itu tidak wajib melakukannya. Tapi kalau sholat, sembahyang tuh tahu gugur kewajibannya cuman dalam keadaan 2 hal. Dalam 2 keadaan. Yang pertama uluhiyatu jaham, matei. Kemudian yang kedua uluh gila. Cuman 2 tema. Kalau masih hindai matein, habaya separahen pun itu masih wajib sembahyang. Nah, itu kan menunjukkan, coba dipikir-pikir, uluh nang mida wajibam sembahyang, uluh matei, uluh gila. Kalau mikir-mikir nang 2 kungan tuh uluh matei itu mida tahu stresam. Bete uluh gila, pergi begitu uluh gila stres. Jadi gila heluam mida stresnya dia. Atau uluh gila ngalu tukuluka, pergi bae mining. Uluh gila ngalu tukuluka midain. Nang boleh mida sembahyang na 2 kungan tuh mah. Uluh matei, uluh gila. Dan memang ternyata kalau kita memperhati ya nang 2 kungan tuh mida tahu ngalu tukuluka. Mida tahu ada masalah dalam kehidupan ya. Luh gila teh kita be himung terus ya. Tidak pigin entah mehining luh gila frustasi. Tidak pigin mehining luh gila ngalu tukuluka. Nah, ternyata sembahyang tuh nang boleh mida sembahyangam cuman 2 kungan tuh mah. Uluh meninggal dengan uluh gila. Nang memang kada 2 ya kalau perhatian mida ada masalah yang dalam kehidupan ya. Nang ijena jadi mati ya mulai paham masalah. Kemudian nang itu uluh gila tuh mida pigi ngalu tukuluka, mida pigi pusingin memikiran masalah siwang dunia tuh. Nah, itu memberi sinyal akan itah bahwa sembahyang tuh Allah ingin beritahu kita, sembahyang ini fungsinya adalah menghilangkan permasalahan dalam kehidupan kita. Artinya kita perlu benar dengan sembahyang teh. Kalau ibadah-ibadah nang lain kan masih ada kemungkinan binang tahu mida wajibin puasa anak arebe loh nang tahu mida wajibin bagi ia puasa, berzakat kica, kemudian haji kica. Tapi kalau sembahyang tuh 2 kriteria teh manang mida wajibam sembahyang. Dan ternyata 2 kriteria teh mida pigi menghadapi permasalahan kehidupan ini. Artinya sembahyang tuh adalah salah satu cara untuk menihawan permasalahan dalam kehidupan kita. Menihawan stres, menihawan ngalut khuluk, menghilangkan kegalauan, kegelisahan, kegundahan dan lain sebagainya, kesedihan. Itulah kenapa Rasulullah SAW suatu ketika pernah menyuruh Sayyidina Bilal untuk azan ketika tameam waktu sembahyang ikwan Rasulullah dengan bahasa yang sangat-sangat indah dan perlu direnungkan. Rasulullah itu pernah mengatakan kepada Sayyidina Bilal ketika menyuruh beliau azan, ikwan Rasulullah, ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal hibur kami dengan solat. Ayo, bahasa Rasulullah, hibur kami dengan solat. Jadi hiburan bagi seorang mukmin solat ini, obat bagi seorang mukmin, penyelesai permasalahan hidup bagi seorang mukmin, penghilang segala kesedihan bagi seorang mukmin. Dan dalam hadis yang lain, dalam kesempatan yang lain, Nabi pernah mengatakan tentang solat ini kawan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah,
dan dijadikan penyejuk hatiku di dalam solat. Rasulullah SAW menyebut solat sebagai penyejuk hati. Artinya apa? Semua permasalahan itu akan selesai dengan solat. Dan diwajibkannya solat 5 waktu pada peristiwa Mi'raj, di saat Nabi sebelum perjalanan Mi'raj itu mengalami kesedihan yang sangat amat dalam. Makanya tahun sebelum Isra Mi'raj itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Nah, ternyata ketika diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika berjumpa dengan Allah, puncak Isra Mi'raj itu adalah menerima kewajiban solat. Di saat sedang sedih luar biasa, Allah berikan perintah solat. Allah ingin memberikan sinyal dan pesan kepada Nabi, solat ini hadiah untuk menghilangkan segala permasalahan kehidupan, kesedihan dan lain sebagainya. Dan diwajibkan di saat Nabi sedang sedih luar biasa. Tidak mungkin kalau beban diwajibkan saat Nabi sedang sedih. Berarti ini adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menetralisir kesedihan-kesedihan, permasalahan hidup dan segala problem kehidupan ini. Dan kula juga pernah menyampaikan tentang beberapa peristiwa, misal seperti terjadinya gerhana matahari ataupun bulan, disuruh sholat oleh Nabi. Gerhana ini salah satu tujuan dihadirkannya gerhana oleh Allah untuk menakut-nakuti hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman Nabi ketika terjadi gerhana matahari, beliau bergegas sampai rida beliau, selendang beliau teh bejulur sepetak ihiri beliau menuju masjid dalam keadaan bercapat-capat. Lalu beliau menyuruh Sayyidina Bilal untuk mengumpulkan para sahabat yang lain salat saat itu, salat gerhana. Kemudian si huang khutbah Nabi SAW menyampaikan kepada Rasulullah, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan ini 2 tanda dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, la yankhasifani limauti ahadin wala lihayati, tidak terjadi karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Apa tujuan Allah menghadirkan ini? Yukhawwifullahu bihima ibadah, Allah ingin menakut-nakuti hamba-hambanya dengan menghadirkan gerhana. Makanya gerhana ini mestinya mendatangkan rasa takut. Itu hanya gerhana gelap gulita dunia. Bihin pangpai mun zaman itu ada listrik. Jadi micih teh nihawam kira-kira. Ditambahin deh jadi ngabaran hi BMKG terlebih dahulu bahwa tanggal sekian jam sekian terjadi gerhana. Lalu tidak ada micih-micih. Kalau bihin memang orang-orang ketika terjadi gerhana secara spontan mereka khawatir, mereka takut, bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat gerhana. Nah ini kan datang rasa takut, ada kekhawatiran, ada rasa miceh, lalu inyohohi Nabi sembahyang. Kira-kira tujuan Nabi menyoho sembahyang ketika hamba-hamba Allah saat itu merasakan rasa takut. Tujuannya supaya dengan sembahyang rasa takut nihau. Kemudian ketika terjadi seperti kemarau, itu musibah, ternyata inyohohi Nabi sembahyang. Apa fungsinya sembahyang yang disuruh oleh Nabi ketika terjadi kemarau? Supaya Allah menghilangkan kemarau itu dengan sholat tadi. Apa fungsinya? Sholat tadi juga untuk menghilangkan musibah kemarau. Kemudian sehuang madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, terjadi gempa, angin puting beliung dan musibah-musibah lainnya, banjir segala macam, disuruh perorangan untuk melaksanakan sholat. Apa fungsinya? Supaya dengan sholat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di alam semesta. Nah, kalau permasalahan alam semesta kawa diselesaikan dengan sholat, apalagi permasalahan pribadi ini akan lebih mudahin dari bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyelesaikan ya. Permasalahan alam semesta itu kan besar, bisa diselesaikan dengan sholat. Apalagi cuman permasalahan pribadi kita yang kecil, tentu akan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyelesaikannya dengan melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga sholat kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimatikan dalam keadaan muslim mukmin, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.